Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi karakter nasabah. Ya. Karakter ini sangat penting dan dominan di dalam melakukan penilaian terhadap kualitas pembiayaan. Karena karakter ini juga akan membantu mengurangi pembiayaan-pembiayaan bermasalah jika identifikasinya dilakukan dengan baik. Oleh karena ini di dalam analisa 5C, karakter ini menjadi hal yang prioritas yang pertama. Ya. Nah, kalau kita lihat apa sih karakter itu dan kenapa sangat penting? Jadi ini ada suatu definisi bahwa karakter of the borrower, or in the case of corporation, the principal management and shareholder must be free of any doubt as to their integrity. Artinya harus punya integritas yang baik dan terbebas dari pembiayaan bermasalah. Ini unsur yang paling penting di dalam karakter, misalnya suatu perusahaan. Ya. Kemudian mana yang lebih penting, kolateral atau karakter? Ya. Jadi kalau dua-dua ini, yang paling penting, yang utama dulu adalah karakter. Karena banyak dijumpai, kolateralnya bagus, kalau karakternya bermasalah, maka penyelesaiannya juga akan bertele-tele dan memakan waktu yang panjang seandainya terjadi kemacetan usaha. Nah, di dalam pembiayaan, itu adalah kepercayaan. Kenapa kepercayaan? Karena bank tidak langsung ikut mengelola usaha nasabah, jadi mempercayakan ke nasabah. Sehingga kepercayaan ini harus diwujudkan juga oleh nasabah dalam bentuk kemauan atau willingness to pay. Inilah yang dinamakan karakter. Nah, kualitas pembiayaan itu ada dua unsur yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kemampuan nasabah usaha dan kemauan untuk melakukan pembayaran. Nah, di mana keduanya ini sangat dipengaruhi oleh watak atau karakter nasabah. Jadi karakter itu adalah gambaran akan kemauan membayar dari nasabah, di mana menggambarkan watak atau sifat nasabah dan merupakan faktor terpenting dalam pembiayaan. Karena menyangkut willingness to pay. Jadi kalau sudah karakter itu jelek, maka sebagus usaha apapun dan jaminan mengcover, tetap penyelesaiannya akan bertele-tele dan memakan waktu. Dan akan terjadi gugat-menggugat. Nah, analisa karakter ini adalah untuk meyakini etiket baik nasabah dan memperhitungkan tingkat risiko pengembalian atas pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, analisa karakter ini bersifat kualitatif dan sangat rentan terhadap unsur subjektivitas di dalam penilaian. Nah, ini analisa karakter harus diminimaliskan terhadap unsur subjektivitas. Contoh yang paling konkret, misalnya seorang AO menerima referensi dari atasannya atau atasan yang tertinggi. Di dalam analisa, jangan sampai menghilangkan unsur objektivitas. Ya, sehingga yang di depan adalah subjektivitas. Nah, ini jangan. Jadi di dalam penilaian risiko tetap bersifat standar dan konsisten dengan kebijakan pembiayaan yang sudah ditetapkan di dalam perbankan atau bank syariah yang bersangkutan. Kemudian penilaian risiko dalam analisa karakter, ya, itu harus ada sumber informasi, di mana sumber informasi itu harus dilakukan verifikasi dan dilanjutkan analisis. Setelah dilakukan analisis, baru dilakukan penilaian risiko.
untuk meminimaliskan subjektivitas. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Sumber informasi. Ya. Sumber informasi untuk menilai suatu karakter nasabah itu bisa pertama adalah langsung dengan data primer. Data primer itu dilakukan dengan probing. Ya, yang pertama kepada yang bersangkutan sendiri. Jadi kita gali informasi dari yang bersangkutan. Ya, apakah informasi-informasi itu nanti banyak menyimpang enggak? Atau banyak yang tidak sesuai enggak pada saat kita lakukan verifikasi atau cross-check verifikasi ke sumber-sumber data atau informasi yang lain. Yang pertama, tadi yang bersangkutan. Kemudian, kita cek juga ke suppliernya. Kemudian ke konsumennya. Kemudian di lingkungan bisnis dan lingkungan pribadi. Ini sumber informasinya dari data primer. Karena kita mencari langsung dan menemui langsung. Ya, ini unsur-unsur sumber informasi yang kita dapatkan data primer, data langsung dengan melakukan probing. Nah, kemudian sumber informasi juga bisa didapat dari tidak langsung atau data sekunder. Data sekunder itu bisa diperoleh dari dokumen usaha. Oke. Kemudian sosial media, ini juga sangat penting. Kemudian informasi lain, kemudian data internal bank dan data Bank Indonesia atau OJK. Ya, ini adalah data-data sekunder untuk melakukan analisis terhadap karakter. Kemudian setelah kita sumber informasinya, kita lakukan tahap kedua adalah verifikasi informasi. Jadi kita lakukan cross check itu dari data-data baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian dari nasabah sendiri, ya, misalnya keadaan pribadinya seperti apa, riwayat pengelolaan usahanya seperti apa, riwayat usahanya sendiri seperti apa, kemudian kondisi usaha, data keuangan, dan data dan informasi jaminan. Kemudian kita ambil database atau data informasi lain seperti SID atau daftar hitam Bank Indonesia tentang rekening, kemudian daftar hitam internal bank, SICD atau database kantor cabang misalnya, kemudian salinan rekening dan informasi sosial media. Ini database dan data informasi lain. Kemudian data pihak ketiga, kita bandingkan lagi ini antara data debitur, database informasi yang lain, kemudian data pihak ketiga. Kita komparasi, kita cross check dari supplier, konsumen, karyawan, lingkungan usaha, asosiasi usaha maupun komunitas. Kita cross check ini semua datanya. Kemudian setelah kita verifikasi, maka kita lakukan analisis. Nah, analisis kita lihat bahwa pembiayaan kan kepercayaan nih, unsur kepercayaan. Sehingga kesesuaian informasi yang diberikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Kita bandingkan ini sumber data langsung, sumber data misalnya sekunder, kemudian hasil verifikasinya, ada kesesuaian enggak? Dengan informasi itu kita cross check. Nah, di dalam analisis ya, kita lihat legal aspeknya. Legal, kemudian pribadinya dan usahanya. Ini terkait dengan kejujuran, keterbukaan informasi, ketaatan terhadap aturan, dan dia kooperatif. Ini kita cross check semua dari data ini. Kemudian kita juga melihat setelah kepercayaan adalah reputasi. Di mana reputasi ini adalah tentang riwayat usahanya, kemudian riwayat mengelola usaha, dan riwayat hubungan dengan bank. Ini terkait dengan
komitmen, tanggung jawab, amanah, dan relationship dengan bank atau mitra usaha. Ya, ini unsur-unsur ini kita harus verifikasi dan analisis. Ya. Kemudian kita juga akan memverifikasi tentang melakukan analisa perilaku pribadi. Ya, ini penting. Banyak juga kita jumpai pembiayaan macet diakibatkan karena perilaku pribadinya yang tidak baik. Sehingga usahanya ikut ke bawah, ya, macet. Ini terkait gaya hidup, keharmonisan di dalam menjalin rumah tangga, dan juga hobinya. Nah, bagaimana ini semua perilaku pribadi ini pengaruhnya terhadap kemampuan pemenuhan kewajiban pada saat ini dan masa mendatang. Jadi jangan sampai kita memberikan pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah yang mempunyai perilaku pribadi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, atau hobinya tidak sesuai dengan norma-norma juga. Ya, jadi hati-hati karena pengaruhnya terhadap kemampuan pemenuhan kewajiban. Nah, setelah kita melakukan analisis, kita lanjutkan dengan melakukan penilaian risiko. Ya. Di dalam penilaian karakter, biasanya banyak unsur subjektivitas. Ya. Nah, inilah yang harus kita minimalkan. Kemudian kita lakukan parameter penilaian karakter, baik pre-screening maupun screening. Biasanya kita menggunakan credit scoring. Nah, indikator di dalam penilaian risiko, ya, yang sifatnya pre-screening, itu data awalnya adalah dari daftar hitam, ya, daftar kredit macet, atau daftar hitam internal bank. Ya, ini sekarang SID, ya, OJK. Ya, kira-kira seperti itu pre-screeningnya. Nah, ini daftar hitam. Daftar hitam nasional DHN adalah informasi mengenai identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan cek dan atau bilet kosong yang berlaku secara nasional. Ini apakah rekeningnya pernah di blacklist, mendapat SP1, SP2, SP3 karena penarikan cek kosong. Ini penting di dalam melihat kondisi nasabah. Dia masuk daftar hitam enggak? Kemudian ini penyebabnya kan saldo rekening tidak cukup atau rekening giro telah ditutup. Ini kita ekstra hati-hati. Kemudian daftar pembiayaan macet. Ini kita lihat di SID. Ya. Apakah nasabah, calon nasabah ini masuk dalam kredit macet atau kredit di restruk, kredit structure, atau kredit hapus buku, atau AIDA. Kita cek di dalam SID checking. Nah, ini sistem informasi debitur adalah sistem yang digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data pembiayaan yang diterima dari pelapor untuk kemudian dipertukarkan dan didistribusikan dalam bentuk informasi debitur. Nah, informasi debitur merupakan laporan yang berisi seluruh data yang terkait dengan kredit yang diterima atas nama orang atau badan usaha tertentu atau profil nasabah, termasuk informasi mengenai kolektibilitasnya. Ini bedanya, ya. Nah, kemudian daftar hitam internal bank. Juga kita harus lihat, ya, daftar internal bank yang berisi nama-nama seluruh peminjam bank tersebut yang diindikasikan atau telah dinilai memiliki karakter yang tidak kooperatif terhadap bank, atau macet yang memenuhi kriteria telah dihapus buku atau telah diserahkan ke pengadilan dan telah diajukan klaim ke lembaga penjaminan. Ini juga menjadi perhatian kita. Nah, kemudian tingkat keterbukaan dan keaktifan calon nasabah dalam hal memberikan informasi itu menunjukkan juga suatu kejujuran dan kooperatif, etikat baik calon nasabah, dan kesesuaian informasi dengan keadaan yang sesungguhnya. Ini akan menjadikan suatu kepercayaan bank kepada nasabah. Jadi ini unsurnya seperti ini. Kemudian di dalam pengelolaan rekening, ya, itu adalah riwayat hubungan dengan bank. Kemudian kita lihat salinan rekeningnya, kita lihat SID checkingnya, ya, didasarkan pada tingkat ketepatan dalam memenuhi janji dan kewajiban terhadap lembaga keuangan, khususnya bank. Ya, jadi kita bisa kelihatan di salinan rekening.
Ya, di saldo debit itu ada pembayaran, tunggakan, denda, dan sebagainya. Atau cek kosong itu kelihatan di salinan rekening. Ya, ini contoh mutasi kredit, ini mutasi debit, akan terbaca semua di sini. Kemudian SID checking tadi, jadi bank akan melihat berapa dan apa saja pinjaman yang dimiliki oleh nasabah, ya, dan berstatus collectability apa lancar atau tidak, ya, selama 24 bulan terakhir. Kemudian reputasi bisnis. Ini didasarkan pada informasi yang didapat dari pihak ketiga, positif atau negatif dalam jangka waktu tertentu, serta pembuktian kondisi sebenarnya oleh nasabah. Jadi informasi nasabah ini kita cross-check dengan informasi dari koleganya. Kemudian riwayat bisnis, latar belakang bisnisnya, berapa lama bisnisnya, pengalaman bisnisnya, kecenderungan terhadap risiko, agresif, atau risk taker, atau risk averse, hubungan dengan mitra usaha, supplier, dan pelanggan, ya, ini bisa jadi ini sering telat atau enggak, hubungan dengan asosiasi atau komunitas, ini sebagai alat untuk cross check. Nah, kemudian perilaku pribadi juga ini penting, didasarkan tingkat pengaruh gaya hidup dan permasalahan pribadi nasabah yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar kembali pembiayaannya. Nah, ini harus diwaspadai perilaku pribadi, ya, hati-hati. Nasabah sering pindah bank. Ini kita harus hati-hati. Suka bertaruh atau berjudi, jelas di bank syariah juga sangat dilarang. Atau mempunyai simpanan atau will atau bill, ini juga hati-hati menyebabkan juga pembiayaan macet juga ini. Memberikan cek mundur atau cek kosong. Ini juga hati-hati meskipun saldo selalu penuh, kita cross check juga karena tidak normal gitu ya. Kemudian ambisius, suka jalan pintas dengan melanggar etika bisnis, dan ini hati-hati. Nah, calon nasabah royal terhadap petugas bank, apalagi menjanjikan sesuatu terhadap petugas bank. Ini hati-hati. Jadi banyak terjadi pembiayaan macet karena perilaku ini dari oknum-oknum pegawai bank. Ya, hati-hati di sini. Jadi kalau nasabah udah mulai royal terhadap petugas bank, ini hati-hati. Pasti ada sesuatunya, nggak mungkin mengeluarkan uang tanpa imbal, ya. Itu sangat tidak mungkin. Demikian tentang analisis karakter nasabah yang merupakan bagian dari 5C, dan ini sangat penting. Analisa karakter ini terkait dengan kemampuan dan kemauan bayar nasabah dan menentukan kualitas daripada pembiayaan nasabah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.